Militer Israel dilaporkan menggunakan bom fosfor putih untuk melancarkan serangan ke Lebanon Selatan. Serangan bom fosfor yang diduga dilancarkan Israel terekam kamera video amatir warga. Serangan targetkan kawasan Nabatiyeh, Lebanon Selatan. Namun belum diketahui apakah ada korban dari serangan tersebut. Bom fosfor terbuat dari senyawa kimia yang dampaknya bisa menyebabkan luka bakar parah terhadap korbannya. Penggunaan bom fosfor telah dikecam luas oleh komunitas internasional dan kelompok HAM seperti Human Rights Watch. Kepulan asap tebal membubung tinggi di atas kota Haboch di distrik Nabatiyeh, Lebanon Selatan setelah serangan udara Israel yang menargetkan infrastruktur yang diduga milik Hizbullah. 6 orang tewas dan beberapa orang lainnya terluka. Rekaman video menunjukkan ambulans menuju pintu masuk darurat Rumah Sakit Al-Najdah Al-Shabiyah. Kantor Berita Nasional Lebanon melaporkan pesawat Israel melancarkan serangkaian serangan udara hebat kurang dari 1 jam setelah tentara Israel mengeluarkan peringatan evakuasi. Kementerian Kesehatan Lebanon mencatat jumlah korban tewas akibat serangan Israel sejak 2 Maret meningkat menjadi 2.618 dan 8.094 orang terluka. Pemirsa, Israel kembali menghancurkan situs bersejarah di selatan Lebanon. Sebuah biara yang dihuni para biarawati dan sekolah agama di Yaron, selatan Lebanon, dibuldoser Israel. Sebuah video amatir merekam penghancuran situs bersejarah bagi umat Kristen di selatan Lebanon. Sekolah agama Kristen sekaligus biara yang dihuni biarawati ini dihancurkan tentara Israel dengan menggunakan bulldozer. Tindakan Israel ini pun mendapat kecaman keras dari komunitas Kristen setempat. Sebuah tank hancur usai pejuang Hizbullah mengerahkan puluhan drone-nya. Inilah detik-detik saat FPV drone pejuang Hizbullah berhasil menghantam tank Merkava 4 milik Zionis Israel. Meski telah dilengkapi alat penangkal drone, tank IDF berhasil dihancurkan pejuang Hizbullah. Pejuang Hizbullah melengkapi drone dengan peledak anti-tank PJ-7 asal Rusia. Pejuang Hizbullah mengumumkan operasi melawan penjajah Israel di selatan Lebanon pada hari Jumat. Aksi ini merupakan balasan dari pelanggaran perjanjian perdamaian yang dilakukan Zionis Israel yang terus menggelar serangan udara dan menghancurkan rumah di desa-desa di Lebanon Selatan. Operasi Hizbullah mencakup wilayah Al-Bayada, Bin Jibel, dan Hula. Pemirsa, anggota Kongres Amerika Serikat Yasamin Ansari mengajukan 6 pasal pemakzulan terhadap Menteri Perang Pete Hegseth. Pengajuan ini dilakukan setelah Hegseth sebelumnya dicecar di sidang Komite Angkatan Bersenjata pada hari Rabu. Anggota Partai Demokrat di DPR Amerika Serikat Yasamin Ansari mengajukan 6 pasal pemakzulan terhadap Menteri Perang Pete Hegseth. Melalui akun media sosial X-nya, Ansari mengatakan bahwa dalam sidang Komite Angkatan Bersenjata, Hegseth tidak dapat menjawab sejumlah pertanyaan terkait perang di Timur Tengah. Hegseth juga disebut tidak bisa bertanggung jawab atas kejahatan perang yang dilakukannya.
it, I would definitely check it out. He could not answer basic questions about how much this war has cost American taxpayers. He could not answer or take accountability for the war crimes that he has committed, and he could not answer questions about what sort of plan there is moving forward, what the strategy is, and what the end game is. There's a reason I've introduced articles of impeachment against Secretary Hegseth. There are 6 articles, and I urge my... Ya, sedikitnya 16 pangkalan militer milik Amerika Serikat di Timur Tengah dilaporkan hancur akibat serangan Iran selama perang 40 hari sebelum gencatan senjata 7 April lalu. Kerusakan sebagian besar pangkalan militer tersebut termasuk diantaranya aset-aset mahal milik Amerika Serikat. This is now a once bustling American microcity in the desert. Dilansir dari media Amerika Serikat, CNN melakukan investigasi terkait serangan Iran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di 8 negara Timur Tengah. Tampak serangan rudal balistik milik Iran dilaporkan mengalami kerusakan berat hingga tidak lagi berfungsi. Perang antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel pecah sejak 28 Februari 2026. Serangan Iran di 16 pangkalan Amerika Serikat ini menyerang aset bernilai tinggi seperti radar canggih, infrastruktur komunikasi, dan pesawat militer Amerika Serikat. Pada serangan ini juga Amerika Serikat menuding Iran memanfaatkan satelit mata-mata buatan Cina TEE-018 untuk memantau dan mengarahkan serangan presisi drone serta rudal ke pangkalan Amerika Serikat. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baqai, menyatakan Amerika Serikat tidak serius dalam perundingan. Ini terjadi di tengah tanggapan Teheran terhadap revisi Amerika Serikat atas kesepakatan potensial melalui perantara Pakistan. از همون اول گفتیم که هیچ مذاکره‌ای نیست. ما قرار هست که با طرف پاکستانی به عنوان میانجی گفتگویی داشته باشیم راجع به مختصات تفاهمی که مد نظر ماست. و اون تفاهم چیست؟ تفاهم متمرکز هست بر خاتمه جنگ. ما در رابطه با موضوع هسته‌ای خب در دوره ریاست جمهوری جدید آمریکا تو این 1-2 سال 1 سال و نیم بارها صحبت کردیم. 2 بار بعد از صحبت‌های ما در حین صحبت اونها تجاوز نظامی داشتن به ایران. الان هم مشخص هست که جدی نیستند. هم در مورد بحث رفع تحریم، ببینید شما نمیتونید ادعا بکنید که من همه تحریم ها رو برمی‌دارم، همزمان تحریم ها رو تشدید بکنید. بدتر از Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan Iran tetap terbuka untuk berdialog damai dengan Amerika Serikat. Namun pembicaraan diplomasi tersebut dengan syarat Amerika harus berhenti melontarkan ancaman terhadap Iran. Konflik di Timur Tengah belum kunjung berakhir sejak 28 Februari. Amerika Serikat dan Iran gagal mencapai kesepakatan dalam pembicaraan damai putaran pertama di Islamabad, Pakistan pada bulan April lalu. Iran menolak perundingan putaran kedua dengan Amerika Serikat lantaran tuntutan AS dianggap tidak realistis. Meski begitu, Iran tetap terbuka untuk berdialog dengan AS. Dilansir dari media Iran Press TV, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyebut diplomasi dengan Amerika Serikat terbuka dengan syarat Amerika harus berhenti ancam Iran dan mengubah pendekatan ekspansionis atau strategi perluasan pengaruh dan wilayah untuk meningkatkan dominasi. Diketahui Presiden AS Donald Trump mengklaim perang melawan Iran telah berakhir. Namun Amerika tetap mempertahankan pasukan militernya di Timur Tengah dan blokadenya di Selat Hormuz.